blend in. Come on, let's go! Remember, we need him alive. Richter Field said, alive. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Prepare to Die yang sangat menarik untuk ditonton. Bercerita tentang seorang pria ahli bela diri yang kedua orang tuanya dihabisi mafia. Tentu saja pria itu akan balas dendam sehingga tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan dibawa ke salah satu desa yang berada di Texas. Di sini memperlihatkan bos mafia bernama Risteville yang sedang memaksa seorang petani untuk menjual lahan kepadanya. Namun karena si petani tetap tidak mau menjual lahannya, dengan kejam Risteville menghabisinya. That's what I get for being nice. Shoot him. Sir? Dari kejauhan terlihat anak sematawayang si petani yang bernama Diego hanya bisa menahan tangisannya tatkala melihat sang ayah telah dihabisi. Tak lama Diego ketahuan oleh supir Risteville. Namun si supir bukan menangkap Diego melainkan memintanya untuk sembunyi ke sungai. Karena jika sampai ketahuan Diego akan dihabisi juga. Sore harinya Diego kembali ke rumah setelah tadi siang ayahnya dihabisi. Kemudian Diego dibuat syok tatkala melihat ibunya juga yang sudah dihabisi oleh Risteville si bos mafia. Tak berselang lama datanglah supir Risteville yang ternyata bernama Silas. Di sini Silas meminta maaf atas semua yang telah Risteville lakukan kepada keluarga Diego. Silas berjanji akan merawat Diego seperti anaknya sendiri, namun bukan di sini melainkan di kampung halamannya, yaitu di Cina. Jika Diego mau, nantinya ia akan tinggal bersama dengan ayah Silas beserta anak bungsunya. Tak ada pilihan lain, akhirnya Diego menerima tawaran Silas dan pada hari itu juga ia dikirim ke Cina menggunakan kapal laut. Singkat cerita, Diego telah sampai di Cina dan sekarang ia dirawat oleh si kakek ayah Silas. Terlihat di sana juga ada anak bungsu Silas yang sedang dilatih bela diri oleh si kakek. Rupanya si kakek ayah Silas ini merupakan master bela diri sehingga ia langsung melatih Diego juga. That's good. That's good. Hari-hari berikutnya terlihat Diego dan anak bungsu Silas yang terus dilatih bela diri oleh si kakek. And I saw the delighted look on Richterfield's face as he did it. Through the years, I grew stronger and more. Tak terasa kini 10 tahun telah berlalu hingga Diego beserta anak bungsu Silas sudah sama-sama dewasa. Suatu malam Diego melampiaskan semua amarahnya ke Samsak Tinju. Karena ia teringat dengan kejahatan Risteville si bos mafia yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Diego pun ditenangkan oleh si kakek yang berkata kalau balas dendam bukanlah hal baik. Kemudian si kakek mengatakan kalau sebaiknya Diego tidak pernah balas dendam kepada Risteville karena itu akan percuma. Si kakek menjelaskan kalau Silas putranya hanya berpura-pura menjadi supir Risteville dan tujuan sebenarnya adalah membalas kematian anak sulungnya yang telah diculik lalu diperkaos sampai tewas oleh Risteville. Namun sampai sekarang Silas malah terjebak dan tidak bisa keluar dari lingkungan Risteville. Oleh sebab itulah dulu Silas menyelamatkan Diego karena sebenarnya dia adalah orang baik. Mendengar hal tersebut, Diego menjadi tambah murka kepada Risteville karena korbannya bukan hanya kedua orang tua Diego saja. 3 years. His eldest daughter, Catherine. Saat hari menjelang subuh, Diego pergi secara diam-diam tanpa sepengetahuan si kakek. Kemudian Diego pulang ke Amerika dengan menaiki kapal laut.
Karena sekarang ia akan memburu Ristevil, si bos mafia, untuk membalaskan dendamnya. Di tengah perjalanan, Diego sempat diganggu oleh dua preman hingga ia langsung menghajarnya. Akan tetapi, Diego malah ditangkap oleh petugas karena dianggap telah membuat kerusuhan. Alhasil, Diego diturunkan secara paksa di wilayah Meksiko meskipun tujuannya ke Amerika. Adegan berpindah kepada Ristevil, si bos mafia yang sekarang sedang mengobrol dengan tangan kanannya. Ristevil meminta kepada si tangan kanan agar menjaga semua wanita culikannya karena sebentar lagi akan ada konglomerat yang memesan para wanita tersebut. Ternyata saat ini usaha Ristevil semakin banyak. Bukan hanya menjual belikan tanah secara paksa, namun ia menjadi bandar barang haram dan juga mendagangkan wanita culikan kepada para gadun liar. Cinnamon. Yes, boss. Di balik itu, Diego beristirahat sejenak di bar yang ada di sana. Kemudian Diego disapa baik oleh seorang pria botak bernama William yang sedang bermain biliar. Tak lama William didatangi oleh dua orang yang memintanya agar ikut dengan mereka. Namun William menolak dan terjadilah baku hantam. Blend in. Come on, let's go! Remember, we need him alive. Di sini sebenarnya Diego tidak ingin mencampuri urusan William. Namun karena kedua orang yang menyerang William menyebut nama Ristevil, akhirnya Diego sadar kalau mereka anak buah Ristevil dan langsung membantu William. Rick DeField said, alive. Setelah berhasil melumpuhkan kedua orang tersebut, William mengajak Diego agar naik ke mobil sebelum polisi berdatangan. Kemudian William mengajak Diego untuk beristirahat sejenak di pinggir pantai. Tak lupa William berterima kasih karena Diego telah menolongnya. Lalu William bertanya dari manakah Diego berasal karena ia belum pernah melihat Diego sebelumnya. Diego menjawab jika dirinya dibesarkan di Cina dan sekarang bertujuan ke Texas. Di waktu yang sama, Diego melihat logo Ristevil, si bos mafia, di mobil William. Hingga ia pun langsung mencekik William. Diego bertanya apakah William bekerja untuk Ristevil dan apa maksud logo di mobil William. William menjawab kalau dulu memang ia bekerja untuk Ristevil. Namun semenjak Ristevil menghabisi adiknya, William keluar lalu mencuri mobil tersebut. Karena hal itulah tadi William diburu oleh dua anak buah Ristevil dan sampai sekarang Ristevil masih mengincar William. Mendengar itu semua, Diego melepaskan cekikannya lalu meminta maaf karena telah kasar kepada William. Selanjutnya Diego bercerita kalau kedatangannya ke Texas yaitu untuk memburu Ristevil. Sebab Ristevil telah menghabisi kedua orang tua Diego. Diego berharap William mau bergabung dengannya supaya mereka bisa bersama-sama memburu Ristevil. Tanpa pikir panjang, William menerima tawaran Diego dan mulai dari sini mereka pun bergabung. I'm sorry about your sister. I'm in. Adegan berpindah kepada Ristevil yang sedang berada di markasnya. Tak lama ia didatangi oleh dua anak buahnya yang tadi dihajar oleh William dan Diego. Terlihat kedua orang itu yang membawa satu wanita culikan baru untuk diserahkan kepada Ristevil. Di sini Ristevil sempat bertanya kenapa muka kedua orang itu bonyok. Salah satu dari mereka menjawab kalau ini semua adalah ulah William dan mereka gagal menangkapnya. Kemudian Ristevil meminta mereka berdua agar secepatnya menangkap William bagaimanapun caranya. Setelah itu Ristevil memerintah Silas, supirnya, untuk membawa wanita culikan baru tersebut ke ruangan lain. Satu jam kemudian terlihat William yang sedang makan siang bersama dengan Diego. Di sini William bertanya kenapa Ristevil sampai menghabisi kedua orang tua Diego, apakah masalah barang haram. Diego menjawab bukan, melainkan masalah tanah. Ristevil memaksa kedua orang tua Diego agar menjual tanahnya. Namun karena mereka menolak, dengan kejam Ristevil menghabisi kedua orang tua Diego. Where were you?
I watched them and my mother. Di waktu yang sama, tiba-tiba Diego melihat seorang wanita yang hendak mencuri mobil William. Dengan sigap mereka berdua segera mendatangi wanita tersebut. William mencoba menghentikan si wanita yang hendak kabur, namun inilah yang terjadi. Hold on now. Beruntung Diego dapat menangkap wanita itu lalu bertanya kenapa ia ingin mencuri mobil William. Si wanita yang ternyata bernama Bianca menjawab kalau ia melakukan hal itu karena melihat logo Risteville di mobil William. Bianca sangat membenci Risteville karena dulu ia pernah diculik lalu akan dijual kepada para gadun. Beruntung Bianca dapat kabur, namun sampai sekarang ada beberapa teman Bianca yang masih diculik. Thought you said you never miss. Mendengar hal tersebut, Diego menjelaskan jika mereka berdua juga sangat membenci Risteville. Bahkan sekarang mereka berniat akan memburu Risteville lalu menghabisinya. Jika Bianca mau, ia bisa bergabung dengan Diego dan juga William untuk bersama-sama memburu Risteville beserta menyelamatkan teman Bianca yang masih diculik. Pada akhirnya Bianca menerima tawaran Diego dan sekarang anggota Diego bertambah menjadi 2 orang. It's a deal. Malam harinya adegan berpindah kepada Risteville yang sedang bersama Silas si supir dan juga 2 anak buahnya. Di sini Risteville meminta Silas agar segera berangkat sebab kini mereka akan membeli peternakan di desa sebelah. Silas yang tidak mau Risteville sampai membeli dengan paksa lagi, ia pun memintanya agar sebaiknya jangan ikut. Namun Risteville menolak dan tetap akan ikut bertransaksi. I really don't think you should go on this job so much. Di balik itu memperlihatkan Diego CS yang sampai di suatu tanah ribuan hektar milik Risteville. Bianca menjelaskan kalau Risteville mendapatkan tanah ini dengan secara paksa kepada para petani setempat. Sebentar lagi tanah ini akan dibangun pabrik, bisa jadi pabrik pembuatan barang haram. Diego menjawab kalau itu semua tidak akan terjadi, karena Risteville akan segera koat di tangannya. Kemudian Diego, Bianca, dan William membuat api unggun karena mereka akan bermalam di sana. Tak berselang lama, Diego CS didatangi oleh 1 anak buah Risteville bernama James yang langsung menodongkan senjata. Diego bertanya apa maksud James menodongkan senjata. Apakah mereka mengusiknya? James menjawab kalau dirinya hanya sedang berpatroli, sebab tidak boleh ada orang luar yang menginjak tanah Risteville. Namun tiba-tiba sekarang kondisi menjadi terbalik karena James lah yang ditawan oleh Diego CS. Diego bertanya apa alasan James mau bekerja untuk Risteville. James menjawab kalau sebenarnya dia terpaksa sebab Risteville mengancam akan menghabisi keluarganya jika James tidak patuh. Sebenarnya James sangat tidak ingin menyakiti siapapun. Namun daripada keluarganya menjadi korban, terpaksa James harus melakukan semua ini. Menyadari hal tersebut, Diego sadar kalau James tidak bersalah dan kemudian ia meminta Bianca agar melepaskan ikatan di tangan James. Selanjutnya Diego mengajak James bergabung karena mereka bertiga sedang memburu Risteville. Namun James menolak karena ia khawatir dengan keselamatan keluarganya. James berjanji tidak akan menceritakan tentang Diego beserta yang lain kepada Risteville. Dan James sangat mendukung apa yang akan Diego lakukan. I wish you luck. Keesokan harinya Diego CS mendatangi rumah Silas si supir Risteville. Di sini Silas sangat terkejut ketika melihat Diego karena seharusnya dia berada di Cina bersama dengan si kakek dan anak bungsunya. Diego meminta maaf karena dirinya pergi ke Amerika tanpa sepengetahuan si kakek. Diego sudah tidak sabar ingin membalas kematian kedua orang tuanya kepada Risteville. Ditambah Diego juga sudah mempunyai 2 orang teman yaitu Bianca dan William yang satu tujuan dengannya. Diego memohon kepada Silas agar mau menunjukkan di mana markas Risteville, karena sekarang ia akan mendatanginya. Awalnya Silas tidak mau memberitahu sebab dirinya khawatir dengan keselamatan Diego.
Namun setelah Diego mengingatkan Silas terhadap anak sulungnya yang diperkaos sampai koat oleh Ristevil, ia pun menjadi murka dan mau bergabung dengan Diego. Hoping that one day I'd find some definite proof. Silas. Malam harinya terlihat Diego CS yang sedang mempersiapkan persenjataan karena malam ini juga mereka akan menyerang Ristevil di markasnya. Tak lupa mereka juga mengatur strategi sambil dipandu oleh Silas yang sudah mengetahui medan. Dirasa semuanya telah siap, Diego, Silas, Bianca, dan William pun pergi ke markas Ristevil. Sesampainya di sana dengan menggunakan mode senyap, Diego CS segera masuk ke dalam markas dan inilah aksi mereka. 3 kings with a queen lucky. Kemudian Diego CS berhasil menemukan semua wanita culikan Ristevil dan mereka segera membebaskannya. Di sini Bianca meminta Diego dan yang lain agar membawa wanita itu keluar. Sedangkan dirinya akan naik ke lantai atas untuk menghabisi tangan kanan Ristevil. Sesampainya di lantai atas, Bianca langsung saja membrutal dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi si tangan kanan, Bianca menyusul Diego CS yang masih berusaha membawa wanita culikan itu ke tempat aman. Di sini Diego meminta Bianca untuk mengamankan semua wanita tersebut, apalagi beberapa orang dari mereka adalah teman Bianca. Sementara Diego, William, dan Silas akan kembali masuk ke dalam untuk menghabisi Ristevil. Sebelum pergi, Bianca sempat memberikan jepit rambutnya kepada Diego karena Diego pasti membutuhkannya. Sialnya, setelah Bianca dan semua wanita culikan pergi, Diego CS malah dikepung oleh para anak buah Ristevil. Alhasil, Diego beserta yang lain tidak bisa berkutik dan hanya bisa menyerahkan diri. Kemudian, si anak buah menghubungi Ristevil lalu memberitahunya kalau mereka telah berhasil menangkap Diego CS. Ristevil meminta si anak buah agar tidak menghabisi mereka dulu sebab dirinya akan memberikan siksaan yang begitu amat dalam. Sebelum turun ke bawah, Ristevil memfoto dulu si kakek dan anak bungsu Silas yang ternyata sudah diculik olehnya. Diberitahu kalau minggu-minggu ini Ristevil memang sudah menaruh rasa curiga kepada Silas. Sehingga ia pun memerintah beberapa anak buah untuk menculik si kakek dan anak bungsu Silas dari Cina. Di waktu yang sama terlihat Diego, William, dan Silas yang sedang dihajar habis-habisan oleh anak buah Ristevil. Tanpa mereka sadari, rupanya Diego sedang berusaha membuka borgol di tangannya dengan menggunakan jepit rambut pemberian Bianca sebelumnya. Tak lama datanglah Ristevil yang langsung mengancam akan menghabisi si kakek dan anak bungsu Silas. Karena sekarang mereka telah ada di tangan Ristevil. Silas pun memohon supaya Ristevil tidak melakukan hal itu dan lebih baik habisi saja dirinya. Namun Ristevil menolak karena ia akan menghabisi Silas berikut keluarganya. Di waktu yang sama datanglah satu mobil dan tiba-tiba ternyata orang tersebut adalah James yang ingin membantu Diego CS. Setelah membuat Ristevil dan pasukannya kabur ke lantai atas, James sempat ditodong oleh satu anak buah Ristevil. Namun beruntung Diego melakukan hal ini. Kemudian Diego, Silas, William, dan James langsung masuk ke dalam lalu berperang dengan pasukan Ristevil. Di tengah peperangan, tiba-tiba dua anak buah Ristevil tewas. Ternyata itu adalah Bianca yang datang kembali untuk membantu Diego. Selanjutnya mereka diserang oleh anak buah Ristevil yang lain dan terjadi lagi aksi tembak-tembakan. Di tengah peperangan, Diego dan Silas akan pergi ke ruangan Ristevil, sementara Bianca, James, dan William akan stay di sana menghadapi anak buah Ristevil.
Ketika masuk ke dalam ruangan Risteville, Diego dan Silas dibuat tidak bisa berkutik sebab Risteville telah menodong si kakek dan anak bungsu Silas. Risteville memerintah Diego dan Silas agar menjatuhkan senjata lalu kemudian dengan sekuat tenaga Diego terus mencoba melawan Risteville, apalagi tadi ia telah menembak Silas. Namun karena Diego sudah sangat kelelahan, ia pun malah diserang habis-habisan oleh Risteville. Di balik itu terlihat James, Bianca, dan William yang masih beradu tembak dengan 3 anak buah Risteville yang tersisa. Hingga setelah berhasil menghabisi ketiga anak buah Risteville, mereka langsung menyusul Diego. Di tengah perduelan, Risteville sempat bertanya siapakah Diego sebenarnya dan kenapa ia sangat berambisi ingin menghabisi Risteville. Diego menyebutkan nama kedua orang tuanya yang dulu dihabisi oleh Risteville di depan matanya sendiri. Seketika Risteville teringat kalau Diego adalah anak kecil yang dulu dikabarkan tewas oleh Silas. Kemudian mereka berdua melanjutkan perduelannya. Di sini Diego sangat kewalahan dan hampir dihabisi oleh Risteville. Namun beruntung anak bungsu Silas berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu membantu Diego. Meskipun 1 lawan 2, tetap saja Risteville sangat kuat dan tiba-tiba ternyata tembakan itu dari Silas yang berhasil bangkit meskipun tadi sempat tertembak. Dengan cepat Diego menghajar Risteville habis-habisan untuk membalas kematian kedua orang tuanya. Sayangnya Diego dihentikan oleh James, Bianca, dan William yang baru sampai ke tempat itu. Di sini James meminta Diego agar tidak menghabisi Risteville supaya mereka bisa memenjarakannya seumur hidup. Namun Risteville malah tertawa lalu kembali mengambil senjata. Dengan sigap Bianca melempar pisaunya yang tepat mengenai tangan Risteville. Diego yang sudah sangat muak, ia pun menghabisi Risteville daripada nantinya akan menjadi masalah lagi. Setelah Risteville koat, terlihat Silas juga yang sedang sekarat akibat tembakan dari Risteville sebelumnya. Pada akhirnya Silas harus menghembuskan nafas terakhir karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Setelah itu Diego mengambil semua surat-surat tanah milik Risteville karena ia akan membagikan lagi surat tanah itu kepada para petani yang telah dibeli paksa oleh Risteville. Keesokan harinya terlihat Diego CS yang sedang berkumpul di suatu tempat. Kini mereka semua sepakat akan membuat tim untuk memburu siapapun orang jahat yang berbuat semena-mena. Kemudian tiba-tiba Bianca mengajak Diego beradu mulut karena rupanya dari awal Bianca telah jatuh cinta kepada Diego. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.